Halo, apa kabar Pak Joni? Baik, Pak. Gimana tugas-tugas sudah clear semua kah? Sudah, Pak. Jawab aja belum? Jurnal refleksi anu lah Pak. Sudah selesai juga. Sudah, Prestasi Pak. itu juara 1 sampai dengan 5 Sudah, Pak. tingkat kecamatan minimal ya. Surah apa tadi lah? Kalau tingkat minimal itu tingkat Selamat kecamatan. sore teman-teman semua. Kemudian juara Sore, 1 Bu. tingkat Ulun kabupaten. sambil Zoom anu lah PPG nih berbarengan. Ya. Oh, Bu. pantas ya suara, Lanjut. suara apa? Mohon maaf nah sambil Prestasi ya. Aja buan. Waktunya berbarengan. iya waktunya berbarengan. Ukin persiapan Ukin. Kemudian kita coba tambah. Siapa lagi kita Pak Yudit kah yang belum bergabung nih? Belum, Pak Yudit. Apa kita di sini? Ya nunggu Pak Yudit. Apa bunyi anu mikrofon pian, Pak Budi? Yang tadi itu punya Bu Lela kayaknya, anu yang suara anu itu, yang oleh PPG loh, Zoom PPG loh. Ulun lagi Zoom PPG. Nih off kan suara nah. Fokus sambil PPG dulu lah. Ulun oke aja. Hasil dari kepanitiaan nasional nanti. Kalau kasus suara Pak Joni kada kedengaran kayaknya. Panitia itu kan Pak Joni belum open mic. kalau sebagai Ya. anggota Pak Ya. Budi. Coba Ya, Bang Pak. pian matikan mic-nya dulu. Oke, coba. Cobalah. Nah, hilang Pak Budi ay. Bunyinya. Kalau pian hidupin bunyi laginya. Nah, bunyi pulang ya, Pak. Nah, padahal TV sudah dihilangkan. Apalah. Ya itu Kayak apa suaranya? Suara kayak Pak? kayak suara Gemercik. jangkrik, Pak. Kayak suara jangkrik, Pak. Oh, itu anu mesin cuci kayaknya. Matikan. Ya, kayak suara mesin jangkrik. Kayak Pak? Ah ya, clear. Mesin Ah. cuci. Mesin cuci lah. Oh bisa lah mesin cuci, bisa masuk suaranya. Oh pian memblender kah, Pak? Bentar lah, Namanya tadi. bentar lagi cek anu sound. Ya, cek aja dulu. Nah, bunyi pulang, Pak. Sudah nggak ada Pak, padahal mesin cucinya tadi kan di anu sedikit supaya airnya Cucinya nggak mau. turun sedikit. Tapi ini bisa Iya. aja nih. Coba saya tes dulu. Speaker. Tes. Coba. dibuktikan kalau di Ya masuk aja suara pian. kegiatan pengabdian nih Ulun izin sambil Zoom PPG lah. ya. Tapi kalau kayak di Tes. Tes 1 2 3. Bentar. Suara masuk tadi. Suara Kan sudah ya. Kenapa ya nggak mau? Terdengar aja Bang suara pian. Tes. kan kegiatan refleksi diri Support kan dia. Ada Pak, cuma ini kok support ya. Tes. Kalau suara saya terdengar gak? terdengar Pak Yudit. Iya terdengar. Suara aku terdengar? Terdengar. Terdengar, Iya terdengar. terdengar. Song lain Kedengaran. untuk
Cuma out Jelas, dari jelas. luar Ya, nggak iya kedengeran. kedengaran. Padahal Mukanya sudah sama. speaker. Bentar, mana dia nih? Wah, ini ada Basius nih, ngapain juga nih lengket pantas. Nah, ini ada ya. Nanti di PP. Kemudian setelah ini apa nih? Ada rencana pembelajaran sama video pembelajaran. Nah, ini di bagian selanjutnya. Kan benar itu deh, cek. Tapi dia nggak mau jadi speaker. Suara kami nggak kedengeran kah, Pak Yudit? Cek tes. Kalau suara Pian sangat jelas, Pak. Mana suara Pak Budi ini? Nah, yang lain Bang, kedengaran juga lah Pak. Dengaran Pak ya, jelas ya semuanya suaranya. Aku dengar semua aja. Oh, padahal sudah. Stereo enggak itu? Sudah connect loh ini padahal. Kalau lift lagi, habis itu masuk lagi Pak. Saya nggak mau ini Pak, takut apa capek. Makanya tak tes dulu mau nggak dia ini. Kalau nggak pakai handset aja dah. Waduh, hujan lagi. Bisa kontrol. Terus. Editan videonya itu berapa menit, Pak? Berapa 15 menitan kalau nggak salah. Semenit, Pak. Ada yang bilang 30, ada yang 30 kayaknya. oh. Tanya tadi tuh 30 kata dia tuh. Iya 30 berarti. Tapi isinya sudah tahu ya. Pak Joni di sekolah Pak masih? Lah, bulik Pak ya sudah di rumah. Oh, Belum ngerti baju. Suaranya nggak masuk. Jan di sini Pak. hujan nggak? Jan. Wah, ini nggak ada hujan nggak dari tadi? Ya hujan sini. Iya. Kasus ini yang paling banyak nih di SMP, di SMA malah remaja Bang. Ya. Kalau kayak kami di SD ini nggak ada kasus-kasus yang terlalu berat itu nggak ada. Paling yang diadukan tuh omongan kasar gitu. Pak itu omongannya kasar Pak. Gitu. Ini dah. Kemudian ada yang dituduh malak ada juga gitu. Paling gitu-gitu aja nggak terlalu juga. Nah, kalau di SMP itu semalam ada pernah mendengar kasus yang anak-anak sampai dikeluarkan itu. Ini nggak ada suara atau nggak ada bersuara? Halo, Halo Pak Yudit, jelas saja kalau Pak Yudit. Halo. Nah.
Sampai pulang hujannya. Kayak apa Yudit masih lah terkendala mikrofon. Pakai HP ya? Penilaiannya Pakai headset aja bang. Iya. Kedengaran suara pianto. mengajar bagaimana, penampilan Bapak Ibu mengajar bagaimana, itu semuanya dinilai. Seperti itu. Makanya kan kemarin sudah latihannya itu di PPL itu. PPL itu sebagai Pakai handphone pelatihan bisa atau jualan. persiapan praktek apa nih? Iya itu praktek pelaksana pembelajaran ya. Sebagai latihan untuk pelaksanaan pembelajaran. Tapi pelaksanaan pembelajarannya harus sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran. Bapak Ibu sudah bikin RPP-nya, rencana pelaksanaan pembelajarannya? Sudah lah. Pakai modul pak. Pakai modul disuruh karena kurikulum merdeka. Sudah Ya. kalau sudah. Itu ya, jadi pelaksanaan pembelajaran disesuaikan dengan rencana pelaksanaan pembelajarannya. Karena nanti satu kesatuan dinilai ya. PP dengan RPP dengan PP itu. Nah, kalau PP itu kegiatannya apa ya, seperti pada saat latihan apa kemarin Sore teman-teman. Ya, selamat sore. Kedengaran nggak suara saya? LP ya. Dengaran? Ya Dengaran, sore. Suara Pak Budi mana nih? Tapi Halo. durasinya kalau nggak salah Belum nggak, Pak Yudit? Belum kedengaran nggak? durasinya itu apa? Suara Cek sound, Bu cek Laila mana sound. nih? Suara Bu Laila mana? Sambil jam mulu nah, pada fokus. Enggak, suaranya karena nanya sambil zoomnya, suaranya. Oh maaf, Mana suaranya? sudah kedengaran Kak. Ya, itu yang bisa Oh, sampaikan. juga. Oh, kedengaran sudah. Suara Pak Joni mana? Aman Pak. Oke, aman. Yuk Pak Yudit langsung Ini dimulai kita nih aja. besok langsung presentasinya. Silakan Bapak Ya, Ibu, kalau kita ada yang mau mulai. ditanyakan Oke. saya maksimalnya. Loh, kenapa sudah mau ditanyakan belum mulai nih? Lain lagi tuh Pak Yudit. Boleh lagi. PPG anu Bulaila itu lah. Zoom juga. Oh, suara dari luar. Ya. Tadi kayaknya suara dari mic-nya Pak Budi. Lain. Lainnya. Baik. Bentar. Ini maaf kalau jaringannya bilang muncul ya. Pak Joni nih kayaknya harus mengawali dulu. Nanti saya sambung. Oh ya, entar dulu Sambil pala. saya Ya. Entar dulu. Saya dulu buka anunya tugasnya dulu apa. Bu Laila nih kayaknya bisa membuat grup untuk kita dulu, nyaman kita nanti tindak lanjutnya komunikasinya. Ada, Ya, siap bos. belum ada edaran. Oke. Dari dulu memang kita Langsung. Bercabang pikirannya Bulaila. Untuk durasinya 30 menit. ya 15 menit itu nggak akan bisa Kelihatan lah Bapak Ibu. kelas kayak gitu. 15 menit. Kelihatan Udah aja. kelihatan. Kelihatan. Karena itu memang Ya, kita kelihatan. tangkap dari mulai Jadi mana ada dia? Aduh, buka WA web lambat. Jadi selamat sore teman-teman ya. Sambil jalan saja kita Ya. untuk tugas kita hari ini.
karena tadi sudah Pak Suwondo menyampaikan, jadi kita nih 4 orang. Jadi 4 orang. Yang pasti kita bahas dulu. Yang pertama studi kasus nyata yang dari salah satu anggota kelompok yang disepakati menjadi satu kasus kelompok untuk dianalisis. Kedua, studi kasus nyata bukan studi kasus anggota kelompok yang disepakati menjadi studi kasus kelompok untuk dianalisis. 3, studi kasus nyata yang termuat di sebuah media yang disepakati menjadi studi kasus kelompok. Jadi di sini sumber studi kasus bisa dapat dipilih. Nah, kita sepakati dari mana? Dari kita sendiri kah atau dari luar gitu? Oke, Dari tunggu sebentar, Pak. lingkungan sekolah kita loh lah. Dari kita masing-masing aja lah. Nanti kita sepakati, misalnya nanti dari Pak Yudit apa, misalnya ada kasusnya Bu Lela, Pak Budi atau saya sendiri. Nanti dari kita mungkin nanti kita sepakati salah satu dari keempat. Tapi tadi Pak Suwondo sampaikan tadi kan kalau tidak salah disampaikan beliau tadi bahwa masing-masing kita itu ada studi kasus. Kemudian nanti kita checklist, ada checklist ya di situ. Apakah ini masuk ranahnya dilematika atau kasus antara benar salah. Itu tadi yang saya tangkap dari Pak Suwondo. Kemudian nomor 2, dari studi kasus pilihan tersebut, nah nanti kita pilih tugas setiap kelompok adalah ada menentukan paradigma. Apa yang digunakan dalam studi kasus tadi, ada paradigma, ada 4 paradigma. Kemudian prinsip mana yang mendasari pilihan pengambilan keputusan yang diambil. Tentu ada 3 prinsip ya, 3 prinsip, nanti bisa pilih salah satu. Nah, yang selanjutnya tahap pengambilan dan pengujian terhadap studi kasus pilihan, apakah telah tepat atau belum, mengapa, masihkah ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan dan dalam benak, apakah pilihan pengambilan keputusan ini telah tepat. Nah, jadi mungkin nanti Bapak Ibu bercerita sampai pada pengambilan keputusan. Jadi kayaknya misalnya ada kasus, ada masalah di kita masing-masing. Nanti itu kita mungkin tulis ya, atau kita ceritakan, nanti kita lihat sampai dengan keputusan apakah itu sudah tepat atau belum. Poin yang ketiga, setiap anggota kelompok hendaknya membagi pengalaman dan gagasan dalam pengambilan keputusan terhadap studi kasus pilihan. Perhatikan daftar tugas checklist. Nah, itu tadi yang sudah ada di bawah ya, daftar tugas checklist. Saya kira itu tugas kita hari ini. Yang pertama mungkin, apakah di sini ada pernah pengalaman Bapak Ibu selama menjadi guru ya, apapun kasusnya, nanti kita analisis apakah kasus itu benar salah tadi berkaitan dengan moral atau dilema etika. Nah, yang misalnya nanti kita masuk ke ranah dilematika semua, nanti yang mana yang kita pilih. Nah, seperti itu. Misalnya tadi kan dilematika masalah kenaikan kelas tadi sudah disampaikan. Tapi kalau memang di kasus Bapak Ibu ada juga demikian, juga tidak apa-apa. Ya, atau ada yang lain. Saya kira itu mungkin ada hal yang perlu ditambahkan atau pemahaman tadi kalau misalnya saya keliru atau ada yang kurang dari tugas yang disampaikan oleh Pak Suwondo. Silakan Pak Joni. Baik, Pak Joni, ini kita kan berempat. Kita menentukan satu kasus saja kan? Ya, betul, Pak. Ya, tapi bukan masing-masing kita memaparkan kasus ya. Maksudnya gini, kalau misalnya di masing-masing kita ini kan ada kasus gitu, misalnya nih ya. Nah, kasusnya kan bisa kita bercerita. Misalnya, ini yang tepat, ini yang mungkin dilematika, ini yang yang benar atau salah gitu. Jadi ada analisis kita di masing-masing kasus. Jadi kata Pak Suwondo tadi, masing-masing kita ini menyampaikan kasus dulu, Pak. Nah, baru setelah itu kita sepakati punya siapa nanti yang akan kita angkat
Ya. Kalau memang ada ya, kalau misalnya selama ini tidak ada kasus, ya gimana juga kan, karena kita kan tadi sepakat mengangkat kasus yang ada di kita masing-masing. Ya, itu aja sih. Baik, saya rasa benar apa yang dikatakan Pak Joni tadi. Jadi kayak Pak, dari Ulun dulu kah mengangkat kasus ya? Boleh Pak, silakan. Ya, nanti bisa secara ininya aja Pak, nanti bisa kita tulis lagi kan, Bapak tulis lagi ya kasusnya apa. Oke, Ya, terima kasih kawan-kawan. Di SD ini sebenarnya ya banyak kasus-kasus, tapi kasus-kasus yang sifatnya tidak terlalu berat, yang bisa diselesaikan, bisa dengan wali kelasnya bisa diselesaikan, atau kalau agak berat sedikit ya kita selesaikan di tingkat sekolah. Ini saya ada kasus, yaitu salah seorang, anggap aja namanya Andi misalnya. Andi ini lama tidak masuk sekolah. Nah, kemudian sudah dihubungi sama wali kelasnya, sudah dibujuk rayu sudah, tapi yaitu kata orang tuanya, ya anaknya memang nggak mau Pak, gimana Pak? Nah, tiba-tiba waktu ulangan dia hadir. Nah, jadi kita sebagai guru ya kan, apalagi wali kelasnya tentunya bingung kan, anak ini nanti mau dinaikkan apa enggak gitu kan. Nah, jadi dilemanya di situ Pak, antara keadilan dan rasa kasihan tadi. Nah, mungkin itu aja sementara kasusnya dari saya Pak. Ya, kalau saya sih lanjut ke ini. lanjut aja Pak. Baik. Kalau dari saya pribadi, saya lebih mengangkat kasus-kasus yang agak-agak sedikit berbeda. Kalau yang sebenarnya kasus yang lain sangat-sangat banyak ya, dan lebih krusial. Jadi saya mau ngangkat di kasus tentang penyaluran bantuan dana PIP. Jadi kalau kita lihat, itu kan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 10 tahun 2020 tentang PIP, bahwa KIP itu adalah kartu yang diberikan kepada peserta didik pada satuan pendidikan formal dan non-formal. Nah, KIP itu kan ditujukan bagi keluarga yang kurang mampu, yang dengan tujuan supaya bisa mensekolahkan anaknya dari rentang usia SD 6 sampai 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan itu sampai dia akhirnya tamat. Nah, bagi yang mendapatkan KIP atau memperoleh KIP, mereka akan diberi bantuan secara tunai dari pemerintah. Ya, tadi tujuannya untuk membantu siswa dari keluarga yang kurang mampu, yang terbatas dalam hal ekonomi untuk bisa melanjutkan sekolah agar peserta didik tidak putus sekolah dan bisa menarik siswa-siswa yang putus sekolah itu untuk kembali bersekolah. Nah, itu. Jadi pemanfaatan dana PIP ini kan harusnya digunakan untuk membantu meringankan biaya pendidikan siswa, seperti juga membeli keperluan sekolah, membayar biaya SPP, atau biaya-biaya lainnya lah. Nah, di sekolah ini memang hampir menjadi rata-rata permasalahan di beberapa sekolah, tapi saya sempitkan ini di sekolah saya. Jadi di sekolah saya di SMK Negeri 2 Palangkaraya itu menemukan pelaksanaan program PIP itu belum tepat sasaran. Kenapa belum tepat sasaran? Karena adanya ketidaksesuaian pemilahan dan data calon penerima bantuan yang mengakibatkan penyaluran bantuan itu menjadi belum tepat sasaran dan masih banyak anak yang seharusnya mendapatkan bantuan namun tidak menerimanya.
Bahkan anak yang dikategorikan mampu secara ekonomi malah justru mendapatkan dana PIP tersebut. Sehingga kepala sekolah meminta dan memerintahkan supaya penyaluran dana PIP ini segera disalurkan kepada anak-anak yang namanya terdaftar dalam daftar penerima meskipun tadi tidak tepat sasaran. Akhirnya orang tua atau wali murid mempertanyakan kejelasan penerimaan PIP itu datangnya dari mana? Dari sekolah kah atau bagaimana? Dan banyak juga dari orang tua yang supaya meminta atau memaksa bahwa anak saya ini harusnya layak, tetapi kenapa tidak terdaftar. Nah, jadi kurang lebih kasusnya itu sih yang saya ingin angkat gitu Pak Joni. Ya, baik Pak. Kalau boleh bertanya nih Pak ya, sama Pak Budi Agus dengan Pak Bu Yudit sebelum nanti ke Ibu Lela. Lalu bagaimana penyelesaian akhirnya Pak, keputusan akhirnya kayak Pak Budi tadi, apakah anaknya tetap sekolah atau artinya diberhentikan Pak? Yang kedua punyanya Pak Yudit, apakah kepala sekolah tadi tetap menyalurkan meskipun dianggap kurang tepat sasaran atau memang tidak disalurkan karena memang tidak tepat sasaran? Gimana tuh Pak? Boleh dijawab mungkin di hasil akhir keputusannya? Oke, terima kasih Pak Joni. Jadi kalau untuk di SDN 1 Kelampangan tadi, kasus yang tadi, anak yang masuk sekolahnya ketika ulangan itu ya kan, dari guru-guru dan kepala sekolah sudah melaksanakan rapat bahwa anak ini memang lama tidak bersekolah, ya kan? Nah, tetapi ketika ulangan dia sekolah, jadi kalau dikeluarkan kasihan, ya kan? Jadi keputusan dari rapat itu bahwa anak tersebut tidak dinaikkan, gitu, tidak dinaikkan kelas, ya kan? Waktu kenaikan kelas tetap bertahan di kelas 5. Ya, terima kasih Pak Budi. Kalau Pak Yudit? Baik, kalau dari saya sebelum sampai ke keputusan, kita kan disuruh menganalisa kasus nih. Ya. Jadi paradigma di 5 ETK. Kemudian nanti mungkin akan mengangkat tentang bagaimana prinsip-prinsip di 5 ITK tersebut. Kemudian baru tadi menerapkan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan. Nah, secara garis besar itu nanti akan dijabarkan, termasuk mengkaji peraturan, kemudian menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut kan, sampai mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut, sampai dengan pengujian benar atau salah. Ini berdasarkan 9 langkah tuh ya. Ada dan saya lupa juga, sehingga nanti keputusannya sampai direfleksikan keputusan yang diambil adalah tetap karena ini sudah karena secara realitanya ini sudah terjadi saat itu, artinya keputusan yang diambil tetap membagikan dana PIP, tetap membagikan PIP tersebut, tapi dengan mendata ulang-ulang murid yang layak yang dapat kemudian dibagikan secara merata supaya meminimalisir ketidakadilan dan konflik sosial di masyarakat. Itu. Baik, menarik sekali ya dari dua kasus yang disampaikan oleh Pak Budi dan Pak Yudit. Nah, di sini apakah Ibu Lela ada juga kasusnya Bu Lela? Sementara Ibu Lela masih bekerja di PPG. Kayaknya memang ya Bu Lela los ya. Ya, los ya. Ya. Ya, Bu Lela. Bu Lela. Bu Lela. Bu Lela. Siap. Bu Lela. Ya, mohon maaf mengganggu Bu Lela. Ibu Lela. Ya. Ibunya Lela. Ya, Ibu Lela. Bu Lela ya.
Jadi gini bolehlah. Jadi tadi sudah ada 2 kasus yang disampaikan oleh Pak Budi dengan Pak Yudit. Nah, kalau Pak Budi tadi mungkin dia kasusnya anak yang tidak sekolah, lama nggak sekolah, jadi artinya dia berbenturan dengan aturan sekolah, sehingga putusan dari kepala sekolah tadi dengan rapat Dewan Guru itu tidak naik kelas. Kemudian Pak Yudit berkaitan dengan PIP yang belum tepat sasaran, jadi ada anak yang mendapat PIP, tapi menurut penilaian daripada wali kelas dia belum layak seperti itu, entah bagaimana penilaiannya, mungkin nanti ada regulasi-regulasi. Tapi pada akhirnya putusannya tetap dibagikan dengan mendata ulang tadi bahwa nanti ada siswa yang berhak mendapatkan akan diusulkan demikian. Nah, untuk Ibu Lela gimana nih? Apa ada? Ini untuk kasus itu kasusnya bareng aja tuh Kak? Iya, nggak apa-apa aja yang ada. Nanti kan kita analisis apakah dia kasusnya antara benar salah atau dilema etika tadi. Ya, silakan Bu. Oh ya. Ya. Kalau kasus di sekolah saya sih ya yang terjadi dan hingga saat ini masih terjadi, ada anak yang usil yang suka menyembunyikan sepatu lah, sepatu ampun kawannya, ada yang suka merusak sepeda kawannya lah. Kemudian sudah diberi pengarahan dan akhirnya keputusan yang dilakukan oleh kepala sekolah yaitu selain memberikan pengarahan kepada siswa ketika di jam pembina upacara itu kami selalu menyampaikan, kemudian juga dipasang CCTV begitu Pak Joni. Oh ya. Demikian. Oke, singkat saja ya kasusnya ya. Jadi arahan anak yang mungkin suka usil ya atau suka gangguin ya. Jadi ya betul. Jadi paham aja ya. Jadi keputusannya buat CCTV sebagai pengawas ya yang bisa memantau siapa nanti yang ketemu. Nah, ini nanti akan ditindak seperti itu. Karena tidak mengaku kira-kira Bu ya. Ya, betul. Ya. Baik, untuk yang terakhir mungkin kasus dari saya ini pengalaman pribadi di mana saya sebagai wali kelas berkaitan dengan juga anak didik saya. Jadi anak didik saya ini memang dari awal-awal semester kemarin memang saya pantau ini ya banyak masalah seperti itu ya. Banyak masalah sampai dengan berkaitan dengan kehadiran juga di sekolah. Sama kurang lebih dengan punyanya Pak Budi, tapi yang menjadi konsen saya adalah apabila saya akan melaporkan kepada bimbingan konseling, maka anak ini akan diberikan ST ya, surat peringatan yang pertama. Nah, jadi dilema juga bagi saya apabila saya tidak menyampaikan kepada BK, maka anak ini mungkin menjadi-jadi seperti itu. Tapi pada prinsipnya saya memberikan kelonggaran, artinya bagaimana ya? Artinya seperti ini. Saya pada prinsipnya tidak memberikan SP, tetapi saya hanya mengingatkan yang bersangkutan agar tidak terlambat misalnya masuk sekolah. Karena terlambat masuk sekolah akhirnya dia juga alpa ya, tidak masuk. Jadi beberapa hari kemudian saya ingatkan, dan pada endingnya dia pernah juga melakukan suatu pelanggaran di mana pada saat itu dia memakai sepatu warna putih, kemudian dia loncat pagar. Nah, jadi kedapatan dia loncat pagar, kebetulan dia pakai sepatu putih. Lalu saya hubungi orang tuanya, saya bercerita dengan orang tuanya, saya sampaikan, tolong ibu, jangan sampai anak ibu nanti melakukan pelanggaran lagi dan tidak hadir sekolah. Mohon dinasehati, karena yang bersangkutan ini sudah artinya dalam kategori butuh perhatian lah dari saya sebagai wali kelas dan juga untuk orang tua. Nah, kemudian beberapa hari kemudian saya ditelepon sama teman saya, saya diajak sama teman saya untuk patroli di lingkungan di luar sekolah karena ada laporan anak-anak yang berada di luar seperti tempat nongkrong. Lalu kita patroli mencari, rupanya tidak ada. Nah, kita coba ke tempat lain. Nah, di situ ada beberapa siswa. Nah, kebetulan yang ada di situ adalah siswa saya tadi. Siswa saya tadi dia pada saat itu lagi main dom. Ya, kemudian merokok lah seperti itu. Akhirnya mau tidak mau saya dengan berat hati menyampaikan kepada bimbingan konseling, mohon Mbak Ibu bikin surat panggilan kepada orang tua. Nah, jadi saya panggil orang tuanya, tetapi yang datang kakaknya, karena orang tuanya baru saja datang dari Kuala Purun ke Palangkaraya, dan
dan baru saja dia kembali lagi ke Kuala Purun. Nah, disitulah kita bercerita menyampaikan apa yang menjadi konsekuensi dan apa yang menjadi aturan sekolah, dan harapan saya yang awalnya menahan dia agar tidak di SP tadi, rupanya tidak bisa saya saya tidak bisa tahan lagi karena memang alpanya sudah lumayan banyak sih ya. Hampir 10 hari tidak hadir. Ditambah lagi dia merokok di luar lingkungan sekolah, kemudian dia juga ini tidak hadir, dan juga melakukan tindakan yang mungkin membuat nama sekolah jadi tidak baik ya, karena nongkrong di luar pelajaran. Dan yang sangat menyesalnya, dia juga ada berbohong kepada guru agama Islam, karena ketika ditanya kenapa kamu terlambat, banyak alasannya, dan akhirnya dia mengaku bahwa memang dia sengaja untuk terlambat ke sekolah karena memang mau menongkrong keinginannya. Nah, di situ kita nasihati dia, dan kita juga memperingati apabila nanti satu kali lagi melakukan pelanggaran maka akan di SP2, satu kali lagi pelanggaran maka di SP3. Saya kira itu kasus dari saya yang kalau dilihat daripada ininya memang antara baik dan benar, tetapi dilemanya saya itu saya masih memberikan ruang agar yang bersangkutan siswa saya ini bisa menyadari akan kesalahannya tanpa harus diberikan SP seperti itu. Jadi saya berusaha untuk mengingatkan, tapi memang yang bersangkutan tidak mengindahkan seperti itu, sehingga dengan berat hati saya harus memanggil orang tuanya dan dia mendapatkan surat peringatan yang pertama dengan vonis apabila satu kali lagi tidak sekolah SP2, satu kali tidak sekolah maka akan dikembalikan ke orang tua. Nah, jadi itu menjadi permasalahan saya yang beberapa hari yang lalu ya, yang saya alami mungkin 1 minggu yang lalu ya, yang masih saya ingat ya. Itu saja, terima kasih teman-teman. Mungkin dari sini ada masukan atau gimana, kita sepakati yang punya siapa, apakah punyanya Pak Budi Agus, Pak Yudit, Ibu Lela, atau yang saya. Kalau yang saya mungkin agak sulit juga menentukannya antara benar dan salah karena pelanggaran tatib ya. Memang dilemanya itu tadi, dilemanya di situ. Jadi saya agak sulit mengambil keputusan ya, karena di satu sisi saya pengen anak ini kembali seperti biasa, di satu sisi kalau dibiarkan dia tambah menjadi-jadi. Nah, seperti itu. Ya, terima kasih. Baik, Gimana pendapat? Ya, silakan Pak Budi. izin memberikan pendapat. Sebenarnya semuanya ini kasus memang layak bisa kita angkat ya kan. Nah, punya Pak Joni itu memang kenakalan remaja memang dari dulu sampai sekarang ya kayak itu juga. Nah, tetapi punya Pak Yudit ini agak berbeda ya kan. Nah, karena unik ini saya rasa punya Pak Yudit ini layak kita angkat ya kan, karena di situ juga ada Permen Dagri atau apa segala peraturan pemerintah juga. Bisa benar. Kemudian memang itu hampir di semua sekolah memang saya kira mengalami. Ada orang nggak punya misalnya malah nggak dapat, yang kadang ada yang punya mobil malah dapat. Nah, itu sebenarnya data itu dari mana sebenarnya, dari sekolah atau dari kelurahan, RT RW kan, dari mana gitu. Nah, itu yang bingung kita itu, dapat data PIP itu dari mana. Makanya kalau punya Pak Yudi itu diangkat mungkin bisa terang gitu, gambarannya itu dari mana data-data PIP itu. Mungkin gitu Pak. Ya, baik. Gimana? Kalau dari Pak Yudit gimana? Entar dulu Pak Yudit, simpan dulu terakhir. Kalau tentang PIP kebetulan saya agak sedikit menguasai karena terus terang juga ya karena berkaitan dengan Dapodik ya. Jadi nanti kita memang berbicara fakta apa adanya dan supaya memberikan pandangan keterangan bahwa sebenarnya bukan kesalahan sekolah sih itu. Bukan kesalahan sekolah, bukan kesalahan misalnya saya sebagai operator yang sengaja atau ada
permintaan khusus itu tidak ada sebenarnya secara garis besarnya ya. Tapi yang terjadi keluar ke masyarakat itu seolah-olah itu ada permainan atau ada titipan atau apa yang dilakukan oleh sekolah. Nah gitu. Nah kalau memang itu nanti diizinkan untuk kita angkat sebagai kasus, oke, nanti saya akan coba buat. Tapi ini mohon izin saya agak-agak lambat karena mulai besok ini Rabu Kamis, saya ini kebetulan lagi di Semarang persiapan untuk uji kompetensi habis magang, jadi pasti fokusnya banyak ke situ dulu nih karena asesornya lebih galak. Recall yang kedua belum ditentukan lah tadi Pak Yudit tadi. Recall tadi. Yang kedua nanti hari apa? Belum Besok. ditentukan. Besok. Oh, malah besok ya. Saya sempat aja Tapi nanti bisa- saya semalam-malamnya ini saya sempat aja buat aman aja. Oh ya, sip. Kalau gitu. Masih Baik, bisa aja saya bagi waktu. Ya, jadi untuk kali ini nanti oke lah, baik, saya yang akan presentasi. Nanti yang moderatornya siapa moderator? Pak Budi lah belum pernah jadi moderator. Grup sudah ulun buatlah grup. Oke. Ya. Bisa Pak aja. Budi moderator. Siap, Ya. siap. Oke, sip ya. Bu Lela Bang, apa Bu Lela? Bolehlah apa? Bolehlah. Ibu Lela membaca materinya aja Gin. Lah, Presentasi Pak Yudi. Presentasi Pak Yudi. Sudah. Pian betakun aja boy dengan kelompok lain. Boh, Jangan. nyaman ya pian betakun ya. Ulun basinya aja Gin. Penanya aja. Penanya pian penanya. Penanya aja apa aja terserah pian Penanya. aja nanya apa gitu nah, terserah aja. Iya. Nanti gampang. Nanti Kada suap pian penanya. nanti dibantu dibuatkan. Nanti notulen sama penjawab baru Pak Joni. Ya, baik. Karena penanyanya pian aja penanyanya. Dasar Dari tolong. ice breaking. Ya, Nanti kalau saya boleh bisa aja bantu Pak Joni untuk menjawab. Ya. Ya, jadi Nanti tadi penjawab utama nanti Pak Joni. Ya. Bu Lela ini ice breaking brand apa tuh? Brand apa sekarang itu? Besar. Sama Ya, ini. oke. Setuju aja lah, boleh lah, Oke. bertanya lah. Ya, Baik, SPP-nya, Ya. Ulun jangan penanya. ay pian Ulun mempresentasikan aja. Enggak. Pak Budi yang Pak Yudit yang mempresentasi. Ya, oleh Karena dulu, pian kananya maulahnya nya paham juga ajar biar aja nya. Pian Ya. betakun ja, apa susahnya? Betakun ja. Kada ada juga yang salah. Soalnya satu pertanyaannya sudah. Kada usah terlalu banyak-banyak. Ya. Siapa boleh lah. Sip aja. Nah, Iya, sip. barang aja. Ya. Ya, oke. Pak Budi siap lah jadi analah moderator lah. Moderator. Ya, moderator ya. Oke, sip. Ya, sip. Ice breaking siapa dulu? Nah, disepakatin nah jangan mencari ice breaking. Pak Budi kah atau boleh lah? Boleh lah aja. Oh, boleh lah. Nah, boleh lah ice breaking, Jar. Karena aku lagi masuk nih kan ada aku. Ya, sudah siap lah. Jadi besok kita tinggal presentasi. Pak Yudit bekerja malam ini. Kita percayakan dengan Pak Yudit untuk menganalisisnya. Kemudian memasukin paradigmanya, kemudian prinsip mana yang mendasari, kemudian tahapan pengambilan dan pengujian. Mungkin Pak Yudit bisa ya sampai tahap yang di situ ya. Jadi mungkin kita persiapan kayak Pak Budi Agus, persiapan untuk menjadi moderator. Kata-kata pembukanya apa kan? Pak Bolela juga betakunnya apa? Memang sulit Bang Bolela nih lah yang kada tahu apa, belum tahu apa yang diangkat oleh kelompok lain kan? Karena namanya sudah ada kelompok lain yang mengangkat, mungkin Bolela Ulun jadi MC-nya aja Gin lah, MC-nya aja Gin. siapa lagi? Pian jadi MC Pak Budi yang MC-nya. Gantian. Pian sudah angkat jadi MC. Pak Budi ini belum pernah jadi MC karena ya. Biar merasai kayak apa jadi MC. Pak Budi. Biar terasai. Pak Budi. Ayo, Pak Budi ulahkan pantunnya Pak Budi. Oh, ya boleh. Boleh. Iya. Mainkan pantun Pak Budi. Mainkan pantun dulu Pak Budi. Burung cemara, burung cendrawasih. Apa tuh?
Cukup Cukup sekian sekian. dan terima kasih. Terima kasih. Ada jadi presentasi ya. Kita jadi presentasi hampir ini sudah. Baik, kita ini sampai jam berapa? Sampai jam 5 Pak, kurang lebih. Jam 5. Oh, setengah jam lagi lah. Baik, nah amunnya Pak Yudit misalnya sudah kita sepakati tadi masalah bantuan PIP. Apa sih judulnya tuh Pak Yudit? Cocoknya tuh judul kasusnya tuh apa? Oh, tunggu. Nah, judulnya dulu. Pengambilan kan judul kita ini sebenarnya pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin kan, dengan mengangkat studi kasus. Nah, itu aja nanti. Nggak usah dikasih tahu judulnya dari siapa studi kasusnya, nggak usah lah dari Pak Yudit misalnya, nggak Boleh, usah gitu. boleh nanti misalnya studi kasus penyaluran dana bantuan PIP yang kurang tepat gitu. Tapi jangan disebutkan sekolah lah. Kalau ditanya mereka nanti gimana tuh jawaban? Sekolahnya nggak usah Apa-apa, lah. Kalau di sekolah saya, ya, Harus kan disebutkan sekolahnya. memang itu realita. Hmm? Ya, kalau memang ditanya, memang itu realita kan. Ini Hampir uji di beberapa sekolah memang. Ini uji publik nih. Iya, Uji publik kan? Iya. Yang canda Nah, aja. kalau Yang ini- pasti pasti. terserah Pak Yudit aja. Nanti bisa dipertimbangkan apakah mau dimasuki nama institusi sekolah. Terserah. Nanti bisa dipertimbangkan Oke. ataupun tidak juga nggak apa-apa kan. Karena ini kan cuma ibaratnya kita yang tahu. Tapi menurut tadi Pak Budi rata-rata di setiap sekolah gitu Pak Budi lah. Ada yang dapat, ada yang enggak lah. Yang layak juga nggak Ya, dapat. Jadi bukan rahasia Jadi itu umum memang menurut kan menjadi rahasia umum dan memang banyak terjadi di beberapa sekolah. Ya nanti kita akan mendengar kupas habis dari Pak Yudit apa itu yang terjadi itu bagaimana di situasi sekolahnya. Tapi semoga besok kalau saya masih di tempat magang nanti bisa aja sambil saya minta waktu misalnya di mana gitu. Tapi mohon nanti mungkin saya kasihkan bahannya ke Pak Joni atau siapa untuk ini ya. Ya baik, nanti kita akan handle Pak. Misalnya Bapak Ya, misalnya seandainya ada sampai hotel. ya belum sampai hotel. Nanti gini, misalnya Pak Yudit ini belum sampai ya, kita anggaplah Pak Yudit belum sampai. Waktu kita sudah mulailah presentasi. Jadi kita lanjut aja Pak Budi. Mainkan aja. Nanti pada saatnya sudah mulai, misalnya Pak Yudit sudah oke, Pak Yudit masuk. Kalau misalnya Pak Yudit yang belum muncul, nanti saya yang handle. Nah, pada saat pertengahan Pak Yudit ada, nah saya operkan lagi ke Pak Yudit aja nanti. Ya, berkaitan. Jadi nanti Pak Budi sampaikan aja yang yang menyampaikan materi Pak Yudit. Nah, tapi sementara Pak Yudit datang nanti akan disampaikan oleh Pak Joni. Nah, ketika Pak Yudit datang, Pak Yudit aja lagi yang langsung gitu. Ya, mungkin gitu aja lah kita lah mengatur strateginya. Iya. Ya, mengantisipasi. Oke. Kalau memang perlu ada grup sementara dibuat aja mungkin kalau memang perlu. Sudah katanya, sudah. Sudah ada. Sudah ada di grup, sudah di grup. Oh, foto-foto sudah ada kah Pak Yudit foto kita? Foto-foto katanya Pak Yudit. Foto. Ya siapa tahu mau dianukan foto di depan misalnya kan. Foto terbaru. Ya, boleh ayo. Baru. Kalau saya Siapa tahu pakai baju baru pertama kali nih. Baju yang baru. Pak Budi baru pertama kali gabung. Dengan Pak Budi kan baru pertama kali gabung. Iya. Jadi nanti Pak Budi minta kirimkan foto lah yang terbaik. Ya, foto pakai baju biru. Oke, sip. Kita Foto yang terbaik. pakai baju biru semua nih rata-rata nih. Atau foto baju biru Nah, baju biru aja Pak. Semuanya baju biru biar seragam. Ya. Oke, siap. Yang ada tinggal dipotong-potong aja kan. Iya. Pak Gayanya Budi ini bagus siapa ya? PP-nya? PP-nya siapa Pak Budi? Bu Teti. Oke, ada aja Bu Teti, gambar Bu Teti. Oh ya, gambar PP-nya ada katanya. Ada. Bu Lela siapa PP-nya, Bu? Sama dengan Pak Budi, Bu Teti. Oh, sama dengan Pak Kami ini Budi. sekelompok berdua. Oh, satu PP lah.
Iya. Iya. Sudah didatangi Bu Teti kah? Bolehlah atau Pak Joni Apa sudah itu? datang anu ah? Belum, Apa itu? aku minta hari Kamis punyaku. Mengajar tuh kah? Oh, Hmm. pendahuluan. Sudah Oh, kapian? Sudah kapian? Sudah waktu kegiatan PPG kemarin, jadi baik sekalian John suruh sini aja langsung jadi anunya, jadi biar kada 2-3 kali. Bapak pian di sana di lawan Ibu Teti apa yang di Ada, Sidin kan melihat ulun ngajar aja, Sidin Oh. melihat ulun ngajar, Sidin sebagai observer, ulun ngajar. Oh gitu. Kayak itu, Am. Itu aja lah. Oleh kegiatan PPG itu pakai observer juga di videonya, jadi baik sekalian aja biar kada 2-3 kali ulun video kan. Oh, oleh yang gasan lah PPG lah. Iya, PPG ya juga kan kegiatan PGP kita iya juga, jadi biar kada 2-3 kali gawian, jadi baik sekali aja Jin. Oh gitu. kalau Apa nggak yang- salah itu harus memuat 3 unsur ya, budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi sama Iya, KSD iya. ya kalau nggak salah. Iya, RPP-nya. Ya, modulnya. Oh, modul yang Modul semalam. Oh, yang semalam lah. Ya, yang semalam Ada ya kalau. gitu tuh sudah tuh. Mm-mm. Oke, kalau sudah berarti kita ini sudah Menunggu waktu aja, sisa menunggu paling waktu. 10 menit lagi nih. ya Iya. sudah kita. Jadi tugas sudah clear, pembahasan sudah, studi kasusnya sudah ditentukan punyanya Pak Yudit. Ini saya Besok juga. usahakan 15 menit nanti saya kirim hasilnya lah. Wah, iya wah, kan. luar. Biasa sih. Kalau ingat, kalau ingat. Jadi Jangan kau ingat-ingat ya. 15 menit tuh judulnya aja lagi. Isinya kan ada dibuka. Kan foto-foto aja lagi ini mukanya. Ya, kalau lalu ucapan terima kasih di belakang. Isinya kan ada. Terima kasih, salam guru pengajar paling akhir. Makanya Ibu Widya membuka. aduh rame juga kita lah. Ya. Untung memang rezekinya ya. Tanggal 18 kan aku nih baru selesai bulik. Tanggal 19 loka, aduh kemarin tuh sempat khawatir. Wah ini nggak bisa ikut loka nih. Tapi ternyata pas 18 selesai langsung. Berarti lokalnya tanggal berapa Pian? Tanggal 19? Ya tanggal 19 kan kita loka. Oh 19 loh. Oh ya loka ya. Ya 19 kita loka. Pak Karya. Mana Pak Budi? Oh Pak Budi adalah. Ini di grupnya tuh grup yang kemarin aja Pang lah. Jadi Ibu Raya tuh kayak Pak dikeluarin aja kah? Keluarin aja dulu karena Bapak. Ya, mohon izin dulu dan Keluarin Buraya. Ya, mohon izin dulu dia sampaikan. Sudah aja sih. Oh ya. Pas saya. Ya kan ya, langsung keluarin aja lah. Ya, sudah Pian Oke. Pegamatan aja mengeluarinya. Jujur jawab Bang lah, hendak keluar Ibu Raya, pindah satu kelompok pulang lah nih Ibu Laila. Tiba sorangan udah di kelompok lah. Sama aja aku kawan lagi, nomor 3 lagi. Setelah kamu keluarkan. Ya. Nih aku sambil ngedit. Oke. Itu daftar checklist tuh apa yuk kita ulah kah atau apa tuh daftar checklistnya? Ada tuh kan daftar checklist tuh. Ini contohnya nih nah, kita ko save-nya berhenti dulu lah. Tadi aku alih aku ke belakang tadi tuh. Tadi dulu lah aku buka. Salah. Modul 3.1. Nah ini apa jar Bapak tadi tuh yang aku kan keluar tadi tuh pas Pak Suwondo membahas yang ini tadi. Ini di anu kah?
di saat ini kah yang kita buat checklist nih? Tak ya Pak? Checklist apa sih? Ini nah daftar tugas checklist tugas kolaborasi. Ini apabila gitu nah pas wayah ini kah? Pas kita yang membahas yang ini atau besokan atau kiapa nih? Aduh, nggak memperhatikan juga tadi ya. Aku tadi kalau pas ke WC tadi. Aku udah paham pas Bapak aku foto aja, aku screenshot Terus- ya tadi. Heeh. Selesai bose simpun. Biarnya Kayaknya- sini kan Kayaknya Apa tuh, bisa Pak Budi? ya tinggal checklist ah, A atau TA gitu ya. ya ada atau tidak ada. Iya. Itu di mana itu? Itu untuk bagian apa? Nah, yang mungkin ampun ini kan adalah studi kasus pilihan mengandung unsur dilematika. Yang pun pian Pak Yudit. Iya. Yang ini mungkin kita checklist ya gitu nah. Lah, Iya, tapi Ya. di dalam presentasi kan nggak ada loh itu. iya memang nggak ada. Maksudnya kan Ada, ada. hanya untuk Kegiatan menganalisis. ini aja. Kegiatan Kegiatan ini. di Oke. ruang kolaborasi Ah. ini aja. Iya, kolaborasi. Artinya studi kasus pilihan mengandung unsur dilematika lah. Dilematikanya Ada aja. ada. Tadi kalau bisa Pak Yudit, apa sih dilematikanya tadi Pak? Aku tentang kasusnya Bapak. etika. Oh, etika. Mm-mm. Ya, dilema etika ya kan. Iya. Memuat salah satu paradigma dari 4 paradigma dilematika. Ya, Dilema kan etika. Ada. Aku Ah. para paradigma etika. Oh, paradigma etikanya. Yang etikanya ya yang Mas dipilih. jatuh poin 2 itu Ya. berarti. Hmm. Empat paradigma etika itu kan ada individu lawan masyarakat, kebenaran lawan kesetiaan, keadilan lawan belas kasihan, jangka pendek versus jangka Iya. panjang. Betul. Yang Nah, mana? itu nanti aku isi semua poin-poin itu sampai ke tadi 9 langkah 9 pengujian langkah. dan pengambilan keputusan. Ya. Ah. Oke. 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Ya. Ini Bisa sempat lagi empat. tuntung nih lah. Sempat lagi tuntung. Lar. Sabar aja dulu. Kemudian, ya. Kemudian memuat salah satu dari 3 prinsip dilematika. Pak, prinsipnya tadi Bu, Pak. Yang penting ada gitu aja Pak Anu Joni, berarti ada. Ya, ada Ada semua, lah. pokoknya ada semua. Ya. Tenang aja. Kita ini kelompok berapa? Pak Berdua. Pak Yudit. Kelompok, oi. Kelompok Ya. 2, Nah, kelompok 2. Ya, kelompok 2. Di sini kan ada poin nomor 9 tuh lah. Hasil pengeditan terakhir telah dilakukan masing-masing anggota. Itu maksudnya apa, Yola? Checklist Hasil- aja itu. Hasil pengeditan ini apakah maksudnya gini, apakah nanti misalnya kita presentasi lalu ada masukan dari kelompok lain. Nah, apakah itulah maksudnya yang pengeditan tuh? Iya ya berarti. Misalnya ada masukan nih dari kelompok lain misalnya ini misalnya bla 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 bla, mungkin ini yang kurang, ini yang lebih atau gimana itu. Apakah itu kah maksudnya? Bisa itu. Iya maksudnya Pak. Ada gitu. Iyalah. Oh iya ya. Sudah juga memberi masukan ke Pak Yudit tadi kan ya? Tidak ada. Oh iya. Dah lah, berarti sudah clear kita lah, jadi checklist semua lah. Ya. Nah ini ku kirim lah, tuntung dah lah. Woi, bujur-bujur Cepatnya. nih selesai cepatnya. Langsung di-share aja. Di-share sini aja Pak Yudit. Biar kita sama-sama melihat, di-share aja. Iya. Ya, Anu sudah. tinggal apa fotonya aja. Nunggu foto Pak Budi aja. Oh, gampang Oh aja. ya lah. Gampang aja fotonya, Pak. Isinya dulu, Pak Ai. Kirim di grup dulu, kirim di grup ya juga di sini. Iya, di sini bisa juga. Karena aku kirim linknya ya. Siapa tahu mau dibaca-baca dulu. Ya betul, Pak. Oke. Biasa gerak cepat Pak Yudit nih lah, luar biasa. Iya. Mat, Keadaannya sudah berulah berdahulunya, tinggal menyepakati ya kita hari ini. Kita ini mau oke kan ya? bisa benar. Sudah Di luar ditunggu-tunggunya kepala makanya. gimana ya? Iya.
Bisa Sudah di mana? pesawat sudah memikirnya di pesawat tuh model pacangan model kita nih. Kita ada tahu Jana. Ya Kalau foto karena- tiga, Pak Joni, foto kita 3 ini pas kemarin kan ada. Ya tambah ya Pak Yudit yang itu aja di crop aja Pak, yang itu dipotong-potong aja. Pak Joni, Pak Budi nanti fotonya gini ya, kayak gini ya, pakai baju biru lah, yang kayak gini lah, Oke, siap. kayak Oke, fotonya gini lah, ya. sip. Soalnya kami bertiga fotonya kayak gitu. Sudah. Bisa aja Pak nih. Pak gimana? Oke. Lah Pak Budi lah. Siap. Lurus ada ke Jadi depan biar atau agak sama-sama miring? kayak gini. Nah, Pak. Gitu aja Lurus Pak. aja lah. Ada Lurus ke pengira aja lah. depan, Pak Budi. Iya, kayak gini namun- Pak Budi. Agak miring dikit boleh. Oh, Agak agak miring miring. sedikit. Oh ya. Oke. Misalnya kayak gini nah. Oh Biar ya. anak anu. Ah, Itu ya. Ya. Sip. ya. Oke. Bahereng. lagi, Ja. Bahereng dulu, Jar. Ya. Oh, ja bahereng dulu. Santai, Kalau Pak kawan. Budi ada kopiah, pakai kopiah Nah, kamay. atau Bolehnya lawung. pakai lawung, Pak. Ada lawung Atau lapian. lawung, soalnya aku pakai lawung, jadi biar imbang. Lawung ada. Nah, pas. Ya, Ya, pakai Ya, lawung siap. ya. Soalnya yang pasti menang di kapter dulu kita Pak Budi. Sip. Oke. Jar bagiannya nih pindah istilah benar Jar. Nah kan manang di kapter jo, manang di dalam isinya juga. Aduh. Cover menentukan ya kan. Iya. Orang bisa minder duluan melihat cover. cover itu Pak Budi belum menentukan isi yang sebenarnya. Ya. Tambah Yes. lagi. Gitu, Kak? Ya, Ngeri, Gitu, Ngeri. Kak? ngeri. kalau lihat covernya aja sudah buram ya kan, nah orang sudah malas mana ya kan. Kalau Iyalah. covernya keren. Ada minat orang membacanya lah. Ya. Nah, Jangan ini aku kasih space dijawab. untuk Pak Budi nanti. Hmm. Gambarnya jangan gerak nanti Pak Budi lah. Pas nih, satu lagi. Tap. Gak usah bernama, Pak- orang semua kenal dah. Pak Budi di SD Kelampangan Pak Budi lah. Ya, SDN 1 Kalampangan. Oh, di mana tuh SD-nya Pak Budi? Pinggir jalan kah? Arah Bereng Bengkel, Pak. Orang Masuk jalan- sedikit, Pak, belok kiri. Oh. Ada rumah sakit, habis itu belok Oh, ya. kiri. Oh, rumah sakit lah, rumah sakit Ya. yang kenal tuh lah. Hmm. Ya, ada simpang 3 belok kiri itu. Iya, berapa banyak siswanya situ Pak Budi? Banyak lah. Sedang aja, Pak. Sekitar 290 ya. Wah, kodenya sedikit-sedikit 200. Lumayan banyak tuh, Pak. Ya dibanding Berapa? SMP 2 Pak. Ya, cuma kan kalau SD sudah 200-an itu udah lumayan lah di situ kan. 200 berarti Ya. berapa kelas satu angkatan saya kelas 1 berapa kelas, Pak? 2, Pak. ABAB. Oh, rata-rata ABAB lah. Ya. Iya, ya, berarti banyak juga gurunya di situ 20-an ada lah, Pak. Ada, Pak, dengan tenaga kependidikan dan ada. Oh, 20-an lah. Capseknya Jadi orang kalau- situ juga, Pak, atau dari Palangka, Pak? Kelas Kelapian. Orang Tiganya. Kelampangan juga, Pak. Orang Kelampangan lah. Ya, orang Kelampangan. Lumayan dua kelas kan banyak ya siswanya ramai juga. Ya, cukup. Mm-mm. Cukup ramai. Berarti banyak dari yang tran lah palah yang memang asalnya Kelampangan itu kan tran lah palah asalnya lah. Ya,
transmigrasi. Transmigrasi lah. Ya, Mm-mm. oleh kita ada 2 di sini, ada SD, ada MI di depan kita, berbagi Mm. kurang lebih. Berbagilah. Ya, Ya. sebagian dari panti asuhan ayah bunda, Mm. sebagian lagi ada yang dari Talawang. Oleh mereka mau ke Keranggan jauh juga, mau ke Kereng jauh juga. Jadi lebih Hmm. memilih ke Kelampangan mereka. Kelampangan lah. Ya, Pak, ada SD yang Parak anu tuh Pak. SD yang Parak Tumbang Nusa tuh SD masuk mana tuh? Pulang Pisau kah atau masuk pulang kak masih? Pulang Pisau lah. itu Taruna itu masuk Pulang Pisau, Pak. Oh, tidak masuk. Oh, Taruna. Iya, masuk Pulang Ya, Pisau lah. Mm-mm. iya masuk Pulang Pisau. Iya, iya. Kalampangan tuh mana batasnya di mana Pak? Kalampangan tuh Pak, batas desa kah atau kecamatan tuh di mana? Gimana di Nanti sebelah? ke sana arah ke Pulang Pisau itu ada Kameluh Baru, Pak. Jadi yang paling ujung itu Kelurahan Kameluh Baru, Pak. Berarti sampai Tugu situ lah. Tugu tuh lain lah masuk mana tuh? Tugu tuh masuk daerah mana tuh Pak? Batas, Ya batas, berarti batas. kalau ada Tugu itu berarti itu batas kota Palangkaraya itu, Pak. Tapi masuk Kalampangan masih atau lain? Masuk Iya, masuk mana tuh? masuk Kameluh Baru, Pak. Oh, Kameluh Baru. Oh, Kameluh Baru tuh desa lah Pak. Kelurahan. Kelurahan. Oh, kelurahan. Kan Oh iya, kita iya. kota ini kelurahan semua kan. Oh iya, kelurahan. Ya, Berarti Kameluh Baru lah. Kameluh Baru, tapi sekolahnya itu di kampung, Wak. Artinya itu melewati sungai lagi. Bukan Oh, Kameluh, itu kan Kameluh Baru atas, sedangkan kampung asalnya itu di Kameluh Baru bawah sana itu di menyisir sungai lagi tuh, Pak. dari situ tuh mereka dari misalnya kan mau jalan jalan apa namanya jalan ke jalan besar tuh dari Kameluh asal tuh. Itu ada jalan nggak Pak dari situ tuh Pak? Tembuslah jalannya sampai ke jalan besar tuh. Nah, Tran. jadi kita kalau jalan besar itu sampai di jembatan, ada jembatan di sana, Pak. Nanti, Hmm. nah itu belok kiri. Nah itu sampai berapa ratus meter nanti ketemu sungai, Hmm. ya kan? Nah setelah Ya. ketemu sungai, baru naik Klotok, Pak ya. Oh, nyebrang lah. Ya baru nyebrang sekitar setengah jam itu. Oh. Ya, Adalah jam. adalah guru yang dari situ dari Kelampangan yang ngajar di Kemeluh Baru tuh Pak. Kepala sekolahnya dari Kelampangan sini. Oh, dari Kelampangan lah. Ya, sebagian guru dari Palangka, ada yang dari Oh, Kelampangan juga. pulang hari lah mereka tuh dari Palangkapala oleh kadang nginap di Kemeluh Baru tuh lah. Iya, Pak, setiap hari Mm-mm. pulang pergi ke sana. Pergilah. Makanya perlu perjuangan, soalnya ada biaya tambahan kan. Klotok itu kan memerlukan minyak, ya kan, pasti Hmm. sekolah. Nah, sedangkan dana Nama bosnya maaf, teman-teman, nama lengkap Bu Teti Rohayati itu apalah? Teti Rohaiti kayaknya. Tolong di chat ya nama lengkapnya ya. Gelarnya juga. Nama lengkap Bu Teti. Di chat kita di grup kirim. Nih saya tinggal itu aja lagi. Oh ya, coba lihat di Pak Suwondo masih ada loh.
Teti Rohayati SPD MT. Saya cari di mana? Udah Pak, udah dapat. Rasanya lain Rohayati Teti tapi Rohayati SPD. Rohaiti kah rasanya Iya, bukan? Rohaiti. Ya. Iya, Teti Rohaiti SPD MT. Sudah dekat ke main room lagi nih. Oke, 2 menit sisa lagi. 2 menit lagi. Nanti kalau sudah mendekati maghrib, mungkin kalau memang belum selesai, saya izin dulu Pak lah. Oleh ada tugas kalau maghrib. Oh iya siap Pak, siap. Ya Pak. Jurnal sudah sampai 8 kah Pak Joni? Pak Yudit? 8. Oh Sampai ya. 8 Pak. Oh ya, mantap berarti. Saya masih 6 Pak. Terdesak. Terdesak. Iya, santai aja Pak. Yang penting Apa-apa, kerjaan Pak. santai aja. Iya. Untung Pak Sondo selalu mengingatkan, sabar. Santai aja Pak, kami sudah jual. Umalah. Sudah mengikhlaskan. Yang penting Pak pretest, yang penting pretest jangan lewat Pak itu ya Pak. Pretest post test ya dulu. Ya, kemarin itu ya malam lah. Pas kebetulan bantu-bantu tempat tetangga nikahan. Nah, hayal ada pretest. Post test kah pretest kemarin itu? Pretest. Yang terakhir. Pretest, ya? pretest. Oh ya, Pretest, yang Pak. terakhir kemarin ya Pretest. baru melihat grup, oh ada Pak Sondo kirim cepat ya kerjakan. Dua menit kah? Atau Belum ada WA-nya Pak, masih kita nih. oh ya. Jam berapa ajar Bapak tadi tuh? 17.05. 17.05. Oh iya. Kalau tingkat SMP dan SMA itu kenakalan remaja Pak ya, yang banyak Pak lah. Oh iya, hari-hari Pak. Hari-hari, ya. Ada aja masalahnya. Memang mereka lagi mencari jati diri ya. Iya. Pokoknya ada aja masalahnya tuh.
Tapi yang untungnya di kota di tempat kita nih malah ada kayak di daerah lain tuh nah yang tawuran itu nah. Ya enggak Pak, enggak sampai. Tapi Ya, bisa kalau kalau anu bisa juga kalau provokasi kada malah cepat kalau ya, heeh. Yang pasti kan kita yang antisipasi lebih dulu kan. Kalau nanti iya, misalnya ada apa-apa, kita bisa antisipasi. betul itu Pak. Memang kita Heeh. seorang guru ini yang dulu harus meredam Iya, anak-anak ini kalau sudah berkumpul nah rasa hebat sudah. iya. Ada lagi kasus yang lebih anu itu menjual Hmm. kayak video porno itu nah bisa dijual itu Pak. Aneh juga ya. Ada yang bisa dapat linknya itu nah hebat dari mana keanakan itu. Iya. Apa ya Pak? Padahal anak-anak loh, kok bisa SMP mah Apa ya Pak? Apa menjual itu itu nah, menjual menjual link video porno itu nah. jual? Iya, video pornonya itu yang jual belikan itu. Kalau mau anu lah mau pengen tahu lah bayar dulu gitulah. Area itu ah. Nah, Kalau pengen baru bayar. dikasih linknya gitulah. Iya, Oh, ya canggih-canggih kenakalan anak-anak. kenakalan remaja gini bahaya juga. Ada juga kasusnya Pak menjual anu apa tuh namanya motor dicuri kan tapi dijual underdeal enggak dijual underdealnya sebenarnya diambil dipasangin di motornya ya ada juga. Iya. Ambilnya misalnya soknya diambilnya pelangnya diambilnya habis itu apa-apa dalamannya tuh diambil misalnya apakah sasis kah nggak ada dijual tapi dipretelin motor orang kita jual tuh. Ya, kita suruh kembali ya. Ya kembali Oke. oke ya berhenti aja merekam lah ya kita Oke. kembali ya Ya. oke berhenti merekam.